Selamat berjumpa untuk anak didik kami. Pertemuan kali ini pada bab 4 tentang pengolahan bahan pangan hasil peternakan dan perikanan. Adapun tujuan pembelajaran kita yaitu 1. Mengerti apa itu pengolahan bahan pangan hasil peternakan dan perikanan. Adapun tujuan dari pembelajaran kita adalah pengolahan bahan pangan hasil perikanan. Oke, kita masuk ke topiknya. Pengolahan bahan pangan hasil peternakan dan perikanan. Negara Indonesia terdiri dari beraneka ragam suku bangsa yang memiliki variasi olahan kuliner. Hasil peternakan contohnya di sini adalah daging, telur, dan susu. Hasil peternakan ini diolah berbagai macam ragam, beraneka ragam variasi. Setiap suku mempunyai pengolahan yang berbeda-beda terhadap daging, telur, dan susu kalau untuk hasil peternakan. Untuk hasil perikanan seperti ikan, udang, cumi, dan rumput laut, setiap daerah atau setiap suku bangsa mempunyai cara pengolahan atau mempunyai variasi bagaimana cara mengelola hasil perikanannya. Seperti ikan kita ketahui bisa diolah menjadi ikan goreng, ikan rebus, ikan panggang, ikan digulai, dan lain-lain. Hasil perikanan ikan, udang, cumi, dan rumput laut. Kita cerita tentang ikan. Ikan yang hidup di Indonesia berdasarkan ekologinya. Tawar, payau atau sungai, dan laut. Ikan air tawar contohnya ikan lele, ikan mas, ikan nila, ikan patin, dan ikan gurami. Ikan air tawar maksudnya adalah di sini ikan yang tempat tinggalnya di air tawar. Air tersebut tidak terasa asin, tapi air tersebut tawar, tidak ada rasa airnya. Ikan air payau berarti ikan itu tempat tinggalnya ikan atau sering disebut ikan di sungai. Ikan yang berada di sungai atau ikan yang berada di air payau seperti contohnya adalah bandeng dan udang windu. Ikan air laut berarti ikan yang tempat tinggalnya berada di laut atau ikan yang berasal dari laut, atau ikan yang tumbuh besar di laut contohnya ikan tuna, tenggiri, dan kembung. Masih banyak lagi contoh-contoh ikan air laut. Suku bangsa yang ada di Indonesia mengelola ikan-ikan tersebut banyak variasinya. Seperti contoh ikan lele. Ikan lele ada dipepes. Ikan bandeng ada yang dibuat jadi dendeng. Tuna ada yang mengolahnya digulai. Tenggiri ada yang dibuat jadi empek-empek. Ikan gembung ada yang bisanya direbus, ada yang diolah menjadi digoreng, dimasak, dan lain-lain.
Udang. Udang adalah binatang yang hidup di perairan, baik di air tawar, payau, dan laut. Udang dapat diolah dengan teknik direbus, digoreng, dipanggang. Jenis-jenis udang yang ada di perairan Indonesia yaitu udang cerbung, udang flower, udang windu, udang barong, udang cokong, udang dogol, udang kucing, udang rebon. Rasa udang memang enak dan banyak vitaminnya atau manfaatnya bagi tubuh kita. Cumi adalah kelompok jenis moluska yang hidup di laut. Cumi kaya akan protein dan kalsium serta mempunyai energi yang rendah. Cumi diolah, direbus, digoreng, dipanggang, dan dibakar. Jenis-jenis cumi. Jenis-jenis cumi: 1. Cumi sotong, cumi karang, cumi blak kutak. Rumput laut. Rumput laut adalah alga makroskopik yang hidup di perairan laut. Jadi rumput laut ini tempat tinggalnya berada di laut. Dia tumbuh subur di laut. Dia rumput laut, tidak bisa tumbuh di sungai, tidak bisa dia tumbuh di air tawar, tapi tempat tinggal rumput laut adalah di laut. Apalah produk dari rumput laut? Rumput laut ini bisa diolah oleh kita atau masyarakat kita menjadi tepung agar-agar. Kita tahu bagaimana tepung agar-agar. Kalau diolah ini menjadi agar-agar, dan ini dapat melancarkan atau menetralisir pencernaan di dalam tubuh. Oke, inilah topik kita pada hari ini. Terima kasih.